Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing terkait dengan metode kreatif presentasi pembelajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Hamdan Dulfa, kemudian Bapak Dr. Nasution, dan seluruh jajaran STKIP Bima. Saya ingin sedikit berbagi bagaimana caranya supaya guru, dosen, dan seluruh pengajar kemudian bisa eksis di era teknologi informasi sekarang. Nah, para peserta sekalian, silahkan, ini saya mengajak untuk saya mau survei kecil-kecilan dulu. Silahkan menuju ke ambil HP atau laptopnya masing-masing, lalu masuk ke www.menti.com. Kemudian nanti jika dimasukkan kode 5654826. Nah, di situ nanti akan muncul pertanyaan. Ini menjadi tantangan guru nih. Nah, ini salah satu. Jadi bagaimana membuat proses mengajar itu menarik. Jadi sebelum mengajar, kita coba ajukan pertanyaan yang memancing. Jadi era sekarang itu adalah mahasiswa ataupun siswa itu cepat ya. Tadi benar apa yang sudah disampaikan di jawaban sebelumnya, bahwa mereka mungkin lebih banyak tahu. Nah, peran guru salah satunya adalah mendorong ataupun memancing itu, memberikan challenge, memberikan tantangan kepada peserta didik. Perangkat atau tools atau software apa yang sering Anda gunakan untuk melakukan presentasi? Pakai laptop, ya. Kahoot, Google Slide, PPT, Canva. Ini guru-guru milenial nih atau mahasiswa milenial kelihatannya sudah familiar dengan Kahoot, Canva, PowerPoint. Jadi yang jawab PPT ini lumayan banyak, ada lebih dari satu ini pasti, karena ukuran hurufnya lebih besar dia. Paling banyak menjawab PowerPoint ya atau PPT. Benar bahwa salah satu tools yang khusus dibuat untuk presentasi adalah PowerPoint ya, oleh Microsoft ya, oleh Microsoft. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian menjadikan PowerPoint ini menjadi ya benar-benar power gitu ya, benar-benar power dan benar-benar atraktif itu ya, benar-benar menarik sehingga membuat suasana pembelajaran kita menjadi dinamis begitu ya. Oke, saya lanjutkan bahwa kita pada saat sekarang ini sedang berada pada revolusi industri 4.0 ya. Nah, revolusi industri kita sudah tahu semua bahwa terjadi sudah 4 dengan yang kita alami sekarang. Di tahun 1784 ada revolusi industri pertama. Kemudian ada penemuan mesin uap itu ya, permesinan, kemudian orang-orang beralih mulai dari manual ke mesin. Kemudian 1870 revolusi industri 2.0, lalu orang mulai melakukan produksi massal. Lalu 1969 revolusi industri 3.0, kemudian orang masuk ke IT ya, IT, robot dan lain sebagainya. Sudah semaju itu gitu ya pada tahun-tahun itu. Lalu kita kemudian bandingkan dengan kita sekarang ya, bikin mobil nasional saja itu masih belum bisa ya, padahal udah tahun kapan ini. Mereka atau orang-orang dulu Jepang, Eropa dan sebagainya sudah bisa ya di tahun-tahun itu. Nah, ini menjadi sebetulnya juga otokritik ya bagi kita semua, bahwa bukan tidak bisa sebetulnya, tapi
ini juga menjadi entry point bagi mungkin tidak hanya mengajarkan knowledge saja kepada mahasiswa ataupun siswa, tapi bagaimana menanamkan ini ya, kebanggaan ataupun kemauan untuk memproduksi sendiri ya. Nah, kita kemudian sudah terlanjur menikmati sebagai pasar sebetulnya. Kita lihat di jalan-jalan sepeda motor yang kita pakai dan lain sebagainya. Sementara untuk produk-produk yang kita produksi sendiri itu susah sekali untuk tampil begitu. Nah sekarang kita kembali lagi bahwa kita berada pada revolusi industri 4.0 yang kemudian faktanya kita rasakan bahwa kalau kita hidup di kota-kota besar ataupun mungkin di Bima juga sudah ada barangkali, kita tinggal pencet HP kemudian makanan sudah datang di depan rumah kita begitu. Sudah nggak pakai ojek lagi gitu ya, Gojek online sudah ada langsung. Sudah nggak perlu susah payah nunggu angkot ya, nunggu angkot kemudian berpanas-panas di angkot. Kita tinggal pencet HP, mobil Grab bike ataupun Gokar sudah nongkrong di depan rumah kita. Nah semudah itu yang era sekarang begitu. Nah kalau ini kemudian terlambat kita sadari dan terlambat kita respon, maka kita akan senasib seperti Nokia ya. Pernah tahu Nokia ya? Bu Ariansa pernah tahu Nokia? Pernah Pak, nah, pernah punya juga yang begini. Saya bisa simpulkan bahwa ibu dan saya sudah tua begitu. Jadi saya di masa SMA dulu bangga sekali bawa Nokia yang hampir sebesar batu bata begitu. Dan kalau dipakai ya, kalau di sekarang mungkin dipakai untuk ganjal pintu mungkin ya, saking besarnya dan beratnya ya. Nah, sekarang sudah jauh berubah. Apa yang dialami Nokia adalah dia melakukan penolakan terhadap, pertama dia melakukan penolakan terhadap kehadiran Android waktu itu. Kenapa? Karena dia merasa sombong bahwa wah, saya ini kan adik kuasa dalam hal teknologi telekomunikasi. Saya memulai usaha atau memulai bisnis di tahun 1920-an. Dan saya kemudian mengalami 2 kali Perang Dunia Kedua. Dan baik kawan maupun lawan menggunakan Nokia sebagai alat komunikasinya begitu ya. Jadi dia merasa nggak bisa tergeser gitu. Tapi kemudian fakta mengatakan bahwa lenyap juga akhirnya Nokia, walaupun akhirnya dia kenapa? Karena dia tidak melakukan inovasi gitu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Samsung yang cepat merespon dan dia kemudian mengadopsi Android. Dia langsung pakai. Lalu dia eksis. Begitu juga pendatang-pendatang baru. Kalau Samsung juga nggak berinovasi, nggak terus berinovasi, dia akan kalah dengan Huawei, kalah dengan Oppo, kalah dengan Vivo, macam-macam ya sekarang produk Cina itu yang murah-murah. Dan Samsung kemudian mulai menurunkan speknya gitu, untuk bersaing dengan produk Cina. Nah, apa yang dilakukan Nokia adalah terlambat menerima perubahan itu. Jangan sampai guru-guru kita, dosen-dosen kita kemudian terlambat kemudian merespon perubahan ini. Nah, alangkah kita juga akan mengalami kegagalan seperti Nokia gitu ya. Akan ditinggalkan oleh siswa kita. Makanya kalau kuliah, saya upayakan tampilan kuliah saya menarik. Saya buat videonya dulu pendahuluan sehingga mereka bisa nonton. Kemudian saya banyak diskusi dan saya lebih banyak kemudian saya tahu mereka lebih cepat ya, lebih jago, maka saya juga tidak kalah pintar bahwa ya saya hanya menstimulus ide-ide apa yang mereka punya, saya kasih tugas, tolong buat ini, dan mereka jadi gitu, dan menarik gitu apa yang mereka buat. Saya suruh bikin desain, suruh bikin video, suruh ini. Dan jadi itu ininya. Dan itulah anak-anak generasi sekarang lebih banyak kita kasih tantangan sebetulnya daripada tugas yang membosankan. Lalu kita mengenal metode presentasi dalam era sekarang ini mungkin
kita di dunia pendidikan mengenal banyak metode pembelajaran, tapi saya hanya fokus ke bagaimana mendeliver, melakukan presentasi yang di era sekarang ini ada kita kenal dengan asinkron gitu. Asinkron kemudian sinkron, lalu kombinasi dari sinkron dan asinkron. Nah, saya biasanya melakukan pola kombinasi ya untuk lebih supaya tidak monoton ya dalam mengajar. Saya kombinasikan sinkron dengan asinkron dengan sinkron. Nah, asinkron ini biasanya ya tentu usia tidak bisa berbohong begitu ya. Untuk generasi yang tua kadang-kadang kesulitan ya untuk melakukan inovasi-inovasi. Maka pilihan cara yang paling mudah adalah buat grup WA saja, kemudian kumpulkan semua mahasiswa, lalu PowerPoint kita jadikan PPT misalnya, PPT kita jadikan PDF, kita upload, lalu kita rekam suara di situ. Slide pertama dijelaskan gitu. Slide pertama isinya begini, lalu kirim. Rekam lagi, slide kedua isinya begini. Nah, jangan lupa di PDF kita tuliskan nomor slide-nya gitu. Slide pertama, slide kedua. Itu cara yang paling kuno gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak mengenal usia saya pikir. Karena semua sudah familiar dengan WA. Nah, cara yang kedua kita bisa tambahkan, kita kirimkan PowerPoint tapi kita tambahkan pada masing-masing slide ada suara kita, suara penjelasan kita. Kemudian nanti tinggal mahasiswa atau siswa kita tinggal buka, dan ketika dia slideshow maka muncul tampilan PowerPoint dan suara kita juga muncul di situ. Nah, cara yang lebih advance lagi adalah kita memberikan animasi video, kemudian membuat video begitu ya, membuat video pembelajaran. Ada animasi, kemudian ada suara di situ. Kalau bisa juga ada tampilan kita, bisa tinggal kita rekam pakai HP, lalu latarnya kita kasih green screen begitu, lalu kita pakai edit dengan tools editing video yang InShot ataupun KineMaster dan sebagainya. Cari yang gratisan aja ada di Play Store kita. Kita tinggal pakai penghilang kalau dia sudah green screen enak, tinggal nanti PowerPoint sama gambar kita yang muncul sambil menjelaskan begitu. Nah, itu kadang saya lakukan juga kalau misalnya seminar internasional kemudian dia meminta video, karena beberapa seminar internasional tidak mau dia pakai Zoom karena khawatir trouble, dia hanya langsung rekam, dia minta video gitu, video presentasi kita. Nah, itu kombinasi ya. Tentu saja kalau sinkron ya bisa kita langsung di Zoom, langsung offline, ataupun kombinasi ya kita bisa. Nah, ini saya kira tren kita ke depan adalah kombinasi ini. Jadi beberapa lembaga seperti lembaga administrasi negara, Kemdikbud dan sebagainya kalau mengadakan latsar ataupun pelatihan, dia pakai kombinasi, dia kasih video. Kemudian dia ada evaluasi, ada learning webnya sendiri ya. Karena waktu terbatas. Nah, ini salah satu yang tadi sudah disebutkan oleh peserta dalam survei. Ada Kahoot ya, Kahoot tidak di sini. Silakan dikembangkan sendiri. Ini ada beberapa guru-guru bahasa Inggris biasanya dia pakai Padlet sama voice recorder. Ini fungsinya bisa macam-macam gitu ya. Silakan nanti bisa diperdalam sendiri, banyak saya kira tools-tools untuk membantu. Nah, ada salah satu yang PowerPoint PowerPoint menjadi salah satu tools yang sangat bagus ya untuk kita melakukan presentasi, mengajar dan sebagainya. Bahkan untuk membuat video animasi itu PowerPoint bisa melakukan itu. Ini ada template PPT gratis yang sekarang banyak sekali tersedia. Ini dua yang saya pilih yang menurut saya menarik ya. Nah, termasuk yang saya pakai sekarang ini saya ambil dari thepop ya, thepop.com templates ini. Kita bisa edit, menyesuaikan dengan konten yang akan kita sampaikan. Juga topik-topik biologi misalnya di situ ada, kedokteran ada, kita bisa ambil
pilih sesuai. Nah ini di paling tidak ada 3 komponen, transisi, animasi, dan slideshow ini yang bisa kita fungsikan secara maksimal. Transisi antar slide bisa kita buat macam-macam kayak tadi ini ya. Kalau berpindah dari satu slide ke slide yang lain, bisa otomatis, bisa dengan mouse dan lain sebagainya. Lalu animasi ya, kita buat animasi urutan masuknya objek dan lain sebagainya, geraknya mau dari atas, mau dari samping, mau macam-macam. Timernya bisa diatur dan lain sebagainya. Di sini bisa kita yang the pop yang tadi yang saya pakai ini memang dia sudah bawaan dari sana, sudah animasi ya. Jadi sudah sudah ada settingannya animasinya. Kalau yang satunya belum. Nah ini slideshow dia. Jadi ketika kalau kita sudah membuat animasi transisi, maka kita lakukan proses recording dengan di slideshow ini. Di slideshow kita bisa input suara, pertama input suara, kemudian kita bisa lakukan recording ya, slide kita menjadi sebuah video. Bagaimana membuat video ya, tinggal kita ekspor saja. Kita pilih file, kemudian ekspor, kemudian create a video, baru create video, kemudian dia akan memproduksi video presentasi. Nah video ini bisa kita secara direct ya ataupun indirect kita berikan kepada mahasiswa atau siswa kita bisa. Nah sekarang trennya YouTube itu ya, termasuk saya yang ketika pandemi, ketika semua orang heboh bagaimana cara melakukan daring, maka saya langsung nggak pusing gitu ya, saya otodidak belajar, oh gini caranya, ya sudah saya bikin video walaupun agak amatiran pertama itu, saya belum mengenal editing, saya pikir saya screen record saja, record layar begitu, terus saya inputkan suara pakai ApowerSoft namanya, ApowerSoft recording itu yang berbasis online yang gratis dan suaranya bagus dan tampilannya juga HD ya. Jadi saya upload saja di video gitu ya, di YouTube itu ya, di YouTube dan itu dilirik oleh orang-orang dan akhirnya diminta untuk mengisi pelatihan dan lain sebagainya. Ada satu ungkapan menarik ini di sini bahwa sesuatu itu terlihat impossible gitu ya, sampai kemudian kita benar-benar selesai melakukannya gitu ya. Bahwa artinya apa? Artinya kita harus melakukan gitu, mencoba gitu ya. Jadi prinsipnya adalah mulai dulu, sempurnakan kemudian, kan begitu. Itu prinsip saya. Jadi saya mulai dulu apapun yang saya bisa saya lakukan, saya mulai dulu, maka kemudian perlahan sambil seiring berjalan waktu kemudian kita lakukan penyempurnaan sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Itu saja, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak